Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali semuanya. Ya, tema kita kali ini adalah tentang penentuan harga jual. Ya, saya harap semuanya memperhatikan dengan sungguh-sungguh sehingga bisa memahami materi ini dengan sebaik-baiknya. Ya. Perlu Anda ketahui bahwa penentuan harga jual ini merupakan salah satu keputusan manajemen ya. Hidup atau matinya perusahaan itu dalam jangka panjang bergantung pada keputusan pricing ini. Jadi penentuan harga jual kita sebut dengan istilah pricing ya. Nah, dalam jangka panjang, harga jual yang mampu melampaui seluruh biaya perusahaan pasti menyisakan laba normal ya, sehingga perusahaan itu dapat melanjutkan usahanya. Nah, jika biaya dan laba yang diinginkan itu tidak bisa ditutup oleh harga jual, maka perusahaan akan mengalami kerugian ya. Nah, sebagai akibatnya, maka investor ya atau penanam modal ini tidak akan puas dan bisa mencari peluang lain yang lebih menguntungkan ya. Baik. Selain yang Ibu jelaskan tadi, ada juga latar belakang lain ya dalam penentuan harga jual ini yang sangat penting Anda ketahui. Pertama adalah dalam menetapkan harga jual atas produksi yang dihasilkan itu sebenarnya pekerjaan yang tidak boleh diabaikan ya. Kenapa? Karena apabila salah di dalam menentukan harga jual, maka akan berdampak langsung terhadap keberhasilan usaha ya, seperti yang saya utarakan di awal. Kemudian bila perusahaan ini sifatnya masih kecil, maka penetapan harga jual itu seringkali dilakukan oleh manajemen atas atau langsung oleh pemilik gitu ya. Nah, sedangkan pada perusahaan besar, harga jual ini biasanya dilakukan oleh manajer divisi ya. Ingat materi kita yang sebelumnya bahwa perusahaan besar ini biasanya merubah sistem sentralisasi menjadi desentralisasi sehingga wewenang-wewenang itu ada di atau dilimpahkan ke dalam divisi-divisi atau bagian-bagian di mana bagian-bagian itu dipimpin oleh seorang manajer. Nah, pada perusahaan yang dipimpin oleh manajer divisi ini atau perusahaan yang melakukan desentralisasi sehingga dipimpin oleh manajer divisi, maka harga jual ini sangat penting diperhatikan ya. Salah satunya adalah yang harus diperhatikan adalah faktor persaingan ya, perilaku konsumen, sifat barang yang dijual dan sebagainya. Ya, banyak faktor yang harus dipikirkan oleh seorang manajer dalam menentukan harga jual ya. Nah, nanti Anda semua akan sampai kepada poin ini ya. Berikutnya, hal-hal apa sajakah yang mempengaruhi harga jual itu? Hal-hal yang mempengaruhi harga jual diantaranya adalah yang pertama, biaya penuh untuk memproduksi produk atau jasa. Ya. Nah, biaya penuh di sini yang dimaksudkan adalah informasi batas bawah penentuan harga jual. Nih, batas terendah ya. Batas terendah harga jual itu dipengaruhi oleh biaya penuh. Artinya apa? Artinya bila biaya penuh ini tidak boleh lebih besar dari harga jualnya sehingga tidak mendatangkan kerugian. Ya, katakanlah biaya penuhnya sebesar total biaya penuhnya adalah Rp1.000, maka harga jualnya harus di atas Rp1.000. Karena kalau harga jualnya sama dengan Rp1.000, maka perusahaan tidak akan mendapatkan keuntungan ya, bahkan cenderung mengalami kerugian. Dan perlu Anda ingat
Faktor-faktor biaya ini sangat penting ya dalam penentuan harga jual, karena Anda semua sudah mempelajari konsep biaya itu di awal ya, pada saat awal Anda sudah belajar tentang konsep biaya, sehingga saya tidak perlu menjelaskan lagi apa sih yang dimaksud dengan biaya penuh dan seterusnya ya. Jelas harga jual dipengaruhi pertama oleh biaya penuh. Dan yang kedua, ada hal-hal lain di luar biaya ya, yang sangat mempengaruhi harga jual. Apa itu? Yang pertama adalah selera konsumen ya, kemudian demand and supply, kemudian jumlah pesaing ya, jumlah pesaing yang ada di pasar tersebut, kemudian harga jual produk pesaing. Nah, aspek atau apa ya, poin 2 ini ya, yang berada di luar biaya ini tentu saja sulit diprediksi ya, sulit diprediksi. Selera konsumen itu sulit diprediksi, demand and supply apalagi ya sulit sekali diprediksi. Kemudian kalau ini bentuk pasarnya adalah persaingan sempurna ya, tentu saja jumlah pesaing juga akan sangat sulit diproduksi ya. Dan harga jual pesaing juga sulit diprediksi. Kenapa ya? Kita tidak tahu manajemen perusahaan lain seperti apa. Yang jelas mereka punya kebijaksanaan sendiri ya tentang harga jual, sehingga tentu saja perusahaan lain akan sulit memprediksi harga jual produk pesaing itu. Baik, sebelum kita lanjutkan ke slide selanjutnya, perlu Anda ketahui bahwa sebenarnya banyak sekali metode dalam menentukan harga jual ya, tapi tidak kita sampaikan semuanya di sini ya. Tapi perlu Anda ketahui bahwa metode penentuan harga jual itu misalnya seperti penentuan harga jual berdasarkan biaya ya. Ini ada yang disebut dengan metode cost plus pricing ya, metode cost plus pricing. Cost plus pricing ini adalah penentuan harga jual ya, penentuan harga jual produk itu harus dapat menutup seluruh biaya perusahaan ya. Bukan hanya biaya produksi tapi juga biaya non produksi seperti administrasi, biaya umum dan biaya pemasaran gitu ya. Nah, ini tentu ada kaitannya dengan poin 1 ini ya, cost plus pricing ya. Selain cost plus pricing ya, metode untuk menentukan harga jual lainnya adalah persentase markup. Apa yang dimaksud dengan persentase markup ya? Persentase markup ini adalah persentase yang bisa menutup laba yang diinginkan dan biaya selain biaya yang menjadi dasar perhitungan ya. Jika salah menentukan persentase markup, maka biaya tersebut atau laba yang diinginkan itu tidak dapat ditutup oleh harga jual. Jadi hati-hati juga dalam menentukan persentase markup ya. Jadi saya ulangi lagi, persentase markup ini harus bisa menutup laba yang diinginkan dan juga biayanya ya. Nah, apabila salah dalam menentukan persentase markup, maka biaya dan laba yang diinginkan itu tidak bisa ditutup oleh harga jual. Dan tentu saja perusahaan akan berisiko mengalami kerugian ya. Penentuan harga jual yang ketiga adalah berdasarkan waktu dan bahan ya. Jadi dalam pendekatan ini, waktu dan bahan ini menggunakan dua buah tarif dalam menentukan harga jual. Nah, apa saja itu? Yang pertama adalah harga atau tarif untuk waktu tenaga kerja langsung ya, yang digunakan untuk
melayani pelanggan ya. Kemudian tarif yang kedua adalah menentukan harga bahan yang digunakan untuk melayani pelanggan ya. Waktu untuk tenaga kerja langsung dan bahan ya, dan bahan atau bahan baku yang digunakan untuk melayani pelanggan gitu. Tentu pelanggan itu dalam arti luas ya. Nah, penentuan harga jual yang lain adalah target costing. Apa sih yang dimaksud dengan target costing itu? Nah, target costing ini adalah target biaya produk atau target costing ini menargetkan biaya produk dengan berdasarkan pada harga jual yang para konsumen itu mau membayarnya. Jadi, perusahaan menurut target costing ini harus memperhatikan terlebih dahulu harga yang mungkin konsumen itu mau membayarnya, ya. Nah, oleh karena ini hanya merupakan taksiran, maka harga tersebut dinamai dengan target price, ya. Jika perusahaan ini menginginkan laba tertentu, gitu ya, nominal laba tertentu, nah biaya targetnya adalah harga target dikurangi laba yang diinginkan tersebut, ya. Nah, biasanya rumusnya itu adalah biaya target sama dengan harga target dikurangi laba target, ya. Ini sekedar informasi untuk Anda semua bahwa banyak sekali metode dalam menentukan harga jual. Nah, yang terakhir, metode menentukan harga jual yaitu dengan metode atau pendekatan siklus hidup produk ya. Dengan pendekatan siklus hidup produk. Nah, Anda pasti ingat ya, siklus produk itu adalah tahap-tahap yang dialami oleh suatu produk selama masa hidupnya ya. Nah, tahap-tahapnya itu berturut-turut mulai dari perkenalan, pertumbuhan, kematangan, dan penurunan. Nah, durasi produk itu maksudnya durasi produk pada masing-masing tahap tadi tidak sama ya, tidak sama. Nah, bagaimana dengan harga jual pada masa-masa atau pada tiap-tiap tahap? Yang menjadi pertanyaannya di sini adalah nanti berapa harga jualnya pada tiap-tiap tahap itu. Misalnya di tahap perkenalan berapa harga jualnya, di tahap pertumbuhan bagaimana dengan harga jualnya, dan seterusnya ya. Nah, biasanya pada tahap perkenalan nih harga yang ditetapkan itu cenderung tinggi. Kenapa? Karena pada tahap perkenalan ini penjualan masih berada di titik yang rendah ya. Jadi untuk bisa menutupi biaya produksinya maka perusahaan mengambil kebijaksanaan harga jual yang cenderung lebih tinggi ya. Nah, bagaimana kalau perusahaan memasuki tahap pertumbuhan? Bagaimana dengan harga jualnya? Biasanya harganya jualnya juga masih cenderung tinggi. Nah, pada saat perusahaan mengalami tahap penurunan, nah disinilah biasanya harga jual itu akan turun secara signifikan. Kenapa? Karena biasanya pada tahap ini pesaing sudah mulai masuk ya. Pesaing sudah mulai masuk. Supaya perusahaan bisa bertahan, maka perusahaan menurunkan harga jualnya secara signifikan. Kira-kira itu ya gambaran atau beberapa metode yang biasanya digunakan untuk menentukan harga jual. Oke, kita kembali ke laptop lagi ya. Nah, kita kembali ke biaya penuh tadi ya. Nih, ya biaya penuh. Apa sih manfaat biaya penuh itu? Yang pertama, mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengambil keputusan untuk memasuki pasar ya. Jika biaya penuh ini lebih besar
dari harga jualnya di pasar, maka bisa dipastikan produk tidak bisa memasuki pasar. Ya. Iya kan logikanya? Biaya penuh lebih besar dari harga jual di pasar. Pasti perusahaan kan pasti menetapkan harga di atas harga penuh kalau mau untung. Ya. Katakanlah biaya penuhnya 1.000, harga di pasar lo 900. Pasti perusahaan menetapkan harga di atas 1.000 kan, 1.100. Harga jual katakanlah 1.100, harga pasarnya 900. Perusahaan nggak akan bisa bersaing, sehingga nggak akan bisa masuk pasar itu. Ya. Nah, jika biaya penuh kurang dari harga jual di pasar, maka perusahaan bisa atau produk itu bisa memasuki pasar. Ya. Kemudian manfaat yang ketiga, bisa melindungi dari kerugian, dan yang keempat, dapat memberikan informasi tindakan pesaing. Baik, tadi sebelum kita masuk ke manfaat biaya penuh, saya sudah utarakan tentang beberapa metode dalam menentukan harga jual ya. Banyak sekali redaksi-redaksi yang mengatakan harga jualnya itu metodenya ini. Nah, sekarang atau referensi yang lain mengatakan metode penentuan harga jualnya ini. Banyak sekali ya Ananda ya dalam metode dalam menentukan harga jual. Nah, ini adalah yang berikut ini adalah salah satu metode lain dalam menentukan harga jual ya. Yang pertama harga jual normal ya. Kemudian harga jual untuk pesanan khusus, bagaimana menentukannya. Kemudian harga jual dengan cost type kontrak. Kemudian harga jual yang dihasilkan oleh perusahaan yang diatur oleh pemerintah. Bagaimana metode penentuan harga-harga jual tersebut. Nih, ini perlu Ananda ketahui ya. Yang pertama adalah harga jual normal dulu ya. Baik. Harga jual normal ya, secara normal ini harga jual harus dapat menutupi biaya penuh plus laba ya. Jadi labanya ini harus sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan produk atau jasa. Katakanlah ya, biaya penuhnya ini katakanlah properti ya. Biaya penuh properti ini adalah 750 juta. Labanya katakanlah labanya misalnya 200.000 aja dah, yang penting sudah laba. Kira-kira menurut Ananda masuk akal tidak? Tidak ya? Nah, ini yang dimaksud kan. Jadi laba harus sepadan dengan investasi yang ditanam untuk menghasilkan properti tersebut. Nah, bagaimana rumusnya? Rumusnya harga jual adalah taksiran biaya penuh plus laba yang diharapkan ya. Nah, taksiran biaya penuh ini bisa menggunakan pendekatan full costing, bisa juga menggunakan pendekatan variable costing. Nah, laba yang diharapkan itu bisa mempertimbangkan cost of capital, bisa mempertimbangkan resiko bisnis maupun capital employed. Ya, saya minta nanti Ananda harus bisa menjelaskan apa arti cost of capital, resiko bisnis, dan capital employed. Dan juga menjelaskan pendekatan full costing maupun variable costing. Itu pertanyaan lisan yang pertama. Baik, apa jawaban dari pertanyaan lisan tadi? Iya, semua bisa menjawab ya. Jadi cost of capital adalah biaya yang dikeluarkan untuk investasi. Misalnya, perusahaan ini perlu dana untuk menjalankan usaha dengan kredit bank ya. Bunganya 24% PA dan pajak dari laba yang dihasilkan adalah 25%. Maka cost of capitalnya berapa? Ya 100% dikurangi 25% ya. Hasilnya dikalikan dengan tingkat bunga yaitu 0,24%.
24 atau 24%, sehingga hasilnya adalah 18%. Dan 18% ini adalah cost of capital atau biaya modalnya ya. Nah, semakin besar biaya modalnya, maka semakin besar pula laba yang diharapkan dapat diterima oleh perusahaan ya. Pasti ini ya. Kemudian yang kedua, risiko bisnis ya. Ini jawaban dari pertanyaan lisan yang kedua tadi. Jika risiko bisnis itu besar, maka makin besar juga persentase yang ditambahkan pada cost of capital dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Seperti saya contohkan tadi, perusahaan properti besar modalnya nih, ini rumah-rumah untuk kelas menengah atas ya, katakanlah 750 juta, 750 juta biaya produksinya, maka risikonya besar ya. Bagaimana kalau rumah itu tidak segera laku dijual ya? Tentu akan ada dana yang mengendap sebesar jumlah yang tidak sedikit gitu ya. Maka makin besar potensinya, maka maksud saya semakin besar potensi yang ditambahkan pada cost of capital dalam menentukan laba yang diharapkan. Jadi makin besar risiko bisnisnya, maka makin besar persentase yang ditambahkan pada cost of capital-nya dalam memperhitungkan laba yang diharapkan. Jadi kalau ya produksinya katakanlah atau biaya penuhnya katakanlah 750 juta, maka laba yang diharapkan katakanlah tadi ini di sini ya 20% berarti berapa itu 750, maka laba yang diharapkan adalah 150 juta. Itu hal yang wajar ya. Oke. Kemudian bisa dijawab semua ya. Capital employed atau jumlah investasi ya, sebagian besar capital employed yang digunakan dalam memproduksi produk, maka makin besar pula laba yang diharapkan dalam menentukan harga jual. Sudah jelas ya. Nah, besarnya capital employed yang digunakan dalam memproduksi barang ini bisa dilihat dari total aktiva dalam neraca awal tahun anggaran ya. Nah, rumus untuk menghitung harga jual per unit ini untuk perusahaan manufaktur ya. Harga jual per unit ini sama dengan biaya ditambah persentase markup. Nah, untuk menghitung persentase markup dengan cara ekspektasi laba plus biaya ya. Nih. Yang dimasukkan dengan ekspektasi laba adalah ROI ya, return on investment, dikalikan aktivanya, ini ekspektasi laba, plus biaya. Biaya di sini yang dimaksud adalah biaya yang tidak berhubungan langsung dengan volume produk, ya, atau kita sebut dengan biaya non-produksi. Sedangkan biaya dalam menentukan harga jual di sini adalah biaya yang berhubungan langsung dengan volume per unitnya ya. Nah, ini adalah cara untuk menghitung harga jual per unit khususnya untuk perusahaan manufaktur. Untuk memudahkan memahami perhitungan harga jual per unit dalam perusahaan manufaktur, ada baiknya Anda harus memahami tentang, atau bukan ada baiknya, tapi saya ingin mengingatkan bahwa ada pendekatan perhitungan biaya produksi ya, yaitu pertama dengan pendekatan full costing. Unsur biaya dalam pendekatan full costing ini adalah seluruh biaya produksi ya. Jadi dalam pendekatan full costing, unsur biaya ini terdiri dari seluruh biaya produksi. Nah, unsur markup-nya untuk full costing adalah ekspektasi laba plus biaya non-produksi.
produksi, ya. Kemudian biaya variabel costing, pendekatan variabel costing, unsur biayanya terdiri dari biaya produksi dan biaya non produksi yang sifatnya variabel saja. Dan unsur markupnya terdiri dari ekspektasi laba ditambah biaya produksi ditambah biaya non produksi yang bersifat tetap, ya. Nah, dan kemudian pendekatan total costing, unsur biaya ini terdiri dari biaya produksi ditambah biaya non produksi, sedangkan unsur markupnya pada total costing ini adalah seluruh ekspektasi laba, ya, atau hanya ekspektasi laba saja. Baik. Berikut disajikan contoh soal, ya, supaya Anda bisa memahami materi ini dengan baik. Kami sajikan juga contoh soalnya. Di sini manajer pemasaran PT Glory sedang mempertimbangkan penentuan harga jual produk Astrek untuk tahun anggaran yang akan datang. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 1 juta kilogram dengan taksiran biaya penuh untuk tahun anggaran yang akan datang sebagai berikut. Ya, ingat ya, kapasitas normalnya 1 juta kilogram, biaya penuhnya itu terdiri dari, untuk unsur biaya variabelnya adalah biaya produksi variabel 2 miliar, biaya administrasi umumnya 50 juta, biaya pemasaran variabelnya 50 juta, sehingga total biaya variabelnya adalah 2 juta, 2 miliar 100 juta, dan total biaya tetapnya adalah 1 miliar 400 juta, sehingga total biaya penuh ini adalah penjumlahan antara total biaya variabel dan total biaya tetap sebesar 3 miliar 500 juta rupiah. Nah, total aktiva yang diperkirakan pada awal tahun anggaran adalah 4 miliar dan laba yang diharapkan atau return on investment-nya itu sebesar 25%, ya. Pertanyaannya, berapa harga jual produk tersebut? Ya, nih. Berapa harga jual yang ditentukan oleh PT Glory, ya, terutama berkaitan dengan produk Astrek nih. Berapa sih harga jual produk Astreknya? Kalau Anda disajikan data-data tentang biaya variabel, biaya tetap, kemudian biaya penuhnya sekian, dan total aktiva awal tahun anggaran itu 4 miliar, katakanlah, kemudian laba yang diinginkan atau return on investment sebesar 25%. Nah, sekarang, kalau perusahaan PT Glory ini memakai pendekatan full costing, ya, maka unsur biayanya terdiri dari biaya tetap dan biaya variabelnya sebesar 3 miliar rupiah, sedangkan unsur markup-nya ini sebesar 1,5 miliar, ya. Maka persentase markup-nya adalah 50%. Ya. Biaya produksi variabel 2 miliar, biaya produksi tetapnya 1 miliar, sehingga unsur biaya ini terdiri dari berjumlah 3 miliar. Nah, unsur markup-nya itu terdiri dari biaya non produksi variabel 100 juta, biaya non produksi tetap 400 juta, dan ekspektasi laba sebesar 1 miliar, ya. 1 miliar ini 25% dikalikan nih, ya, aktivanya 4 miliar, sehingga total unsur maafnya ada 1,5 miliar.
persentase divisi Anda setelah ketemu total unsur markup-nya, maka persentase markup-nya ini 1,5 miliar dibagi 3 miliar kali 100%, sehingga diperoleh angka persentase maaf sebesar 50% ya. Jadi perhitungan harga jualnya biaya produksi 3 miliar ya ditambah persentase markup 50% kali biaya produksinya itu 3 miliar sama dengan 1,5 miliar. Ini dijumlahkan, maka total harga jualnya adalah 4,5 miliar. Karena volume produksinya adalah sebesar 1 juta kilogram, maka harga jual per kilonya sebesar 4.500. Dari mana ini? Dari 4,5 miliar dibagi 1.000 kilogram. Diperoleh angka 4.500 rupiah. Nah, sekarang, bisakah Anda menentukan harga jualnya kalau memakai pendekatan variabel costing dan total costing? Bisa tidak? Bisa ya? Saya yakin bisa. Nanti dibuka lagi materi-materi yang Anda terima di awal pertemuan ya, supaya bisa menyelesaikan soal ini dengan sebaik-baiknya. Jadi bagaimana menentukan harga jual kalau Anda memakai pendekatan variabel costing dan pendekatan total costing ya. Baik. Tadi di awal pertemuan tadi Ananda sudah sudah mendapatkan informasi bahwa untuk menentukan ada banyak metode untuk menentukan harga jual. Di antaranya adalah metode waktu dan bahan. Masih ingat ya? Masih, pasti masih ingat ya. Biasanya ini Ananda, pendekatan waktu dan bahan ini digunakan oleh perusahaan bengkel mobil, dak kapal ya, perusahaan-perusahaan penjual jasa reparasi, perusahaan penjual bahan dan suku cadang, bahan dan suku cadang ini sebagai pelengkap penjelasan jasa ya biasanya ya. Nah, dalam perusahaan jasa, volumenya dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen. Ini untuk perusahaan jasa. Kemudian perlu Anda ingat dalam menentukan harga jualnya itu adalah harga jual per satuan waktu yang dinikmati konsumen ya. Perusahaan jasa misalnya bengkel mobil, maka kita katakan bengkel mobil ini adalah perusahaan yang menjual waktu ya. Nih. Sehingga volumenya itu dihitung berdasarkan waktu yang dibutuhkan untuk melayani konsumen ya. Jadi bukan harga jual per unitnya, tetapi harga jual per satuan waktu yang dinikmati oleh konsumen. Oke. Bagaimana kalau perusahaan memakai metode waktu dan bahan ini? Nah, harga jualnya bisa digunakan rumus biaya penuh ditambah ekspektasi laba. Nah, dalam sebuah bengkel, ini contohnya ya, dalam sebuah bengkel yang menjual jasa perbaikan mobil, maka biaya yang berhubungan dengan produk, ini contohnya adalah biaya tenaga mekanik dan ahli listrik. Nah, biaya yang tidak berhubungan dengan produk, contohnya adalah biaya tenaga kerja tidak langsung, kemudian listrik, depresiasi, asuransi, dan lain-lain. Ya.
Oke, silahkan Ananda mencermati contoh soal berikut ini. PT Gloria berusaha di usaha bengkel mobil. Manajer pemasaran PT Gloria sedang mempertimbangkan penentuan harga jual jasa reparasi untuk tahun anggaran yang akan datang. Maaf, ini banyak tipe ya. Nah, perusahaan memiliki dua departemen, ada departemen bengkel dan ada departemen toko suku cadang. Ini sudah umum ya. Kalau Anda perhatikan di bengkel-bengkel sekitar kita itu biasanya ada, sebenarnya mereka secara tidak langsung sudah membuat departemen-departemen, sudah membuat divisi-divisi, ada divisi bengkel, ada divisi toko suku cadang. Perusahaan ini mempekerjakan 6 orang tenaga mekanik dan 4 orang ahli listrik dalam departemen bengkel. Menurut anggaran, perusahaan direncanakan akan beroperasi pada kapasitas normal sebanyak 300 hari ya. Dan dalam satu minggu ini asumsinya adalah dalam satu hari ini asumsinya adalah 7 jam kerja ya. 7 jam kerja per hari. Nah, aktiva yang digunakan di departemen bengkel sebesar 60 juta. Nah, aktiva yang ditanam dalam departemen toko suku cadang ini sebesar 28 juta ya. Beda ya aset di departemen bengkel dengan di departemen toko suku cadang ya, lebih besar di bengkelnya yaitu 60 juta. Nah, tarif kembalian investasi atau return on investment-nya atau return on investment yang diharapkan dalam tahun anggaran adalah sebesar 25%. Ini Anda disajikan data seperti ini. Nah, sekarang sebelum menentukan harga jual, Anda harus bisa menentukan biaya tidak langsung bengkel tersebut ya. Apa saja anggarannya. Ini ya. Gaji pengawas tenaga kerja tidak langsung adalah 11.600.000. Biaya depresiasi aktiva tetap adalah berapa? 2.200.000. Biaya asuransi 650.000, biaya listrik 800.000, biaya air 400.000, biaya depresiasi aktiva tetap 350.000 dan biaya umum 500.000. Sehingga total biaya tidak langsung sebesar 16.500.000 ya. Nih. Jadi tadi ada yang terlewat ya. Ada yang terlewat. Ini taksiran jam kerjanya belum ya tadi ya. Taksiran jam kerja tenaga kerja langsung untuk tahun anggaran yang akan datang. Untuk tahun anggaran yang akan datang adalah pertama, upah tenaga kerja langsung ini 21.000 jam, masing-masing jam tarifnya ada 1.500 per jam. 1.500 rupiah per jam, sehingga diperoleh angka 31.500.000. Kemudian biaya kesejahteraan tenaga kerja langsung ini terdiri dari tunjangan kesehatan dan tunjangan kesejahteraan. Jadi ada 10 orang tenaga kerja, kalikan 12 bulan, kalikan biayanya sebesar 50.000 sehingga diperoleh angka 6 juta rupiah. Kemudian tunjangan kesejahteraan 10 orang kali 12 orang dan tunjangannya sebesar 25.000 ya, sehingga diperoleh angka tunjangan kesejahteraan totalnya 3 juta sehingga jumlah biaya tenaga kerja langsung adalah 40.500.000. Nah, jam tenaga kerja langsung itu 10 orang kali 300 hari kali 7 jam per hari diperoleh angka 21.000 jam sehingga biaya tenaga kerja langsung per jamnya adalah biaya tenaga kerja langsung dibagi jam tenaga kerja langsung.
sehingga diperoleh angka Rp1.929. Ini adalah hasil bagi dari 40.500.000 dibagi 21.000 jam. Ya, itu ya. Dan data berikutnya ini tadi. Nah, selanjutnya adalah perhitungan markup Departemen Bengkel. Ya. Biaya tidak langsung Departemen Bengkel tadi diperoleh angka 16.500 ya, ini ya. 16.500. Kemudian ekspektasi laba ini ya 25%. Ini ya 25% kali asetnya tadi. Asetnya di awal berapa tadi? Bentar ya. Oh, saya salah buka. Kebablasan ini. Aset laba tadi 60. Aduh, kebablasan ya saya ya. Ini ya. Ya, ini dia. Nih ya. Aktiva yang digunakan Departemen Bengkel 60 juta. Ya kan? 60 juta. Nah, ini. Jadi, ekspektasi laba ini ROI kalikan 60 juta. Jadi, diperoleh angka 15 juta. Ini dijumlahkan sehingga diperoleh 31.500.000. Nah, biaya tenaga kerja langsungnya adalah 40.500.000. Ya. Nih, 40.500.000 sehingga diperoleh persentase markup maaf, diperoleh persentase markup dari B tenaga kerja langsung sebesar 78%. Ya. Nih, dari mana angka 78%? Nih ya, 31 juta dibagi 40.500.000 sehingga diperoleh angka atau persentase sebesar 78%. Nah, untuk angka 40.500.000 ini yang merupakan biaya tenaga kerja langsung ini dari sini ya, nih dari data awal tadi ya, nih 40.500.000 ini jumlah biaya tenaga kerja langsungnya. Nah, ini ya. Kita lanjutkan. Nah, perhitungan markup Departemen Toko. Tadi kan Departemen Bengkel sudah. Nah, sekarang Departemen Toko suku cadang. Hitung markupnya. Di biaya tidak langsung toko suku cadang ya. Itu kalau di total sebesar 10 juta. Yang terdiri dari gaji tenaga kerja toko 9 juta, biaya listrik 700.000, biaya kantor 300.000. Kemudian ekspektasi laba adalah 25% dikalikan 28 juta. 28 juta ini adalah aktiva di atau aset yang ada di toko suku cadang ya. Sehingga diperoleh angka 7 juta. Nih. Jadi jumlahnya 17.500.000. Misalnya nih dimisalkan taksiran harga beli bahan dan suku cadang adalah 23.800.000, maka persentase markup dari harga bahan dan suku cadang sebesar 40% ya. Mungkin Anda bertanya ya, ini dari mana nih bisa taksiran harga beli bahan dan suku cadang nih 23.800.000. Ini kan misalnya saja. Jadi kalau
kita ke data awal tadi. Nah, ini ya. Aktiva yang ditanam di Departemen Toko Suku Cadang kan 28 juta. 28 juta ya. Jadi bisa ditaksir harga beli bahan dan suku cadangnya 23 di bawah itu ya, di bawah aset toko tadi ya, di bawah harga itu, karena mungkin selain harga beli bahan dan suku cadang mungkin ada aset-aset lainnya di toko, misalnya etalasenya dan sebagainya, sehingga totalnya ada 28 juta tadi. Nah, dikurangi dari itu semua maka diperoleh angka 23.800.000. Ini hanya perkiraan saja ya. Baik. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga jual departemen bengkel? Ini misalnya untuk servis mesin, tadi dari pekerjaan ganti oli dan tune up mesin yang memerlukan 2 orang tenaga mekanik dan 1 orang tenaga ahli listrik yang masing-masing bekerja sebagai berikut. Misalnya mekanik itu 1 jam ya, 1 jam orang ya. Ahli listrik 1,5 jam orang. Sehingga perhitungan harga jual departemen bengkel itu adalah B tenaga kerja langsung ya, ini totalnya dari 2,5 jam ya, mekanik 1 jam, kalau ahli listrik 1,5 jam. Sehingga dikalikan dengan 1.929. Nah, hasilnya adalah 4.823 rupiah. Dari mana angka ini 1.929 nih? Kan biaya tenaga kerja langsung 2,5 jam kali 1.929. 1.929 adalah tarif tenaga kerja langsung per jamnya ya. Ini yang tadi di angka awal. Nah, ini ya. Jadi biaya tenaga kerja langsung per jam 1.929 ini kita masukkan di sini. Ini ya. Sehingga diperoleh angka 4.843. Nah, markup-nya diperoleh angka 78% kan? Maka 78% kalikan 4.843 sehingga diperoleh angka 3.762. Nah, ini dijumlahkan sehingga hasilnya adalah 8.585. Ini adalah harga jual jasa servis mesin. Ya. Nah, sekarang bagaimana cara menentukan harga jual departemen toko bahan dan suku cadang? Sama ya, caranya sama. Kalau di sini misalnya seorang pelanggan memerlukan jasa servis mesin dan memerlukan 1 kaleng oli mesin yang harga fakturnya 10.000 dan saringan saringan aki ya, yang harga fakturnya 8.000. Sehingga perhitungan harga jual departemen toko bahan adalah harga jual jasa servis mesin 8.585 di awal tadi, harga bahan dan suku cadang 18.000, markup bahan dan suku cadang 7.200, sehingga totalnya 25.200 ya. Ini adalah harga jual bahan dan suku cadang. Kemudian jumlah hasil penjualan jasa servis nih, penjualan jasa servis ditambah bahan ini 33.785. Kejual servisnya 8.585 ditambah kejual bahannya adalah 25.200 ya. Berikutnya harga jual produk perusahaan yang diatur pemerintah. Bagaimana cara menghitungnya? Oke. Harga jual produk perusahaan yang diatur peraturan pemerintah. Ya. Nah, perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak, ya ini tentu saja kita maklumi bahwa pemerintah adalah perusahaan pemerintah adalah perusahaan yang mengatur hajat hidup orang banyak ya, sehingga dalam menentukan harga jual diperlukan pedoman-pedoman ya. Yang pertama adalah
unsur-unsur biaya produksi dan non-produksi, kemudian yang kedua cara pengukurannya. Nah, dengan adanya pedoman tersebut diharapkan didapatkan harga yang wajar. Nah, setiap kenaikan harga itu pasti akan diatur oleh peraturan pemerintah dan aturan ini harus bisa dipertanggungjawabkan ya. Harus bisa dipertanggungjawabkan. Nah, pertanggungjawabannya ini dilihat dari biaya penuh yang digunakan sebagai dasar dan kewajaran laba. Nah, harga jualnya untuk produk-produk yang diatur oleh pemerintah ini adalah taksiran biaya penuh masa yang akan datang, ya, taksiran biaya penuh masa yang akan datang ditambah ekspektasi laba, ya. Nah, ini bisa digunakan untuk taksiran biaya penuh ini bisa menggunakan pendekatan full costing ya, atau kita sebut dengan pendekatan full costing ya. Nah, pendekatan full costing ini bisa diterima oleh PSAK ya. Nah, yang dimaksud dengan PSAK adalah pernyataan standar akuntansi keuangan ya. Ini adalah contohnya. Misalnya untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000 rupiah. Kemudian untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja maksudnya begini ya, saya ulangi, untuk menghasilkan listrik diperlukan investasi sebesar 3.200.000 rupiah. Nah, 3.200.000 rupiah ini untuk pembelian mesin dan equipment serta modal kerja. Taksiran biaya produksi listrik pada volume produksi 100.000 kWh per tahun adalah sebagai berikut. Biaya bahan baku 4 miliar, biaya tenaga kerja langsung 3 miliar, dan biaya flat pabriknya, baik itu variabel dan tetap, totalnya adalah 8 miliar. Sehingga jumlah taksiran biaya produksi adalah 15 miliar. Nah, taksiran biaya non-produksi setahun itu terdiri dari biaya pemasaran 1,5 miliar dan biaya administrasi umum 700 juta. Sehingga total taksiran biaya non-produksi adalah 2.200.000 juta. Diputuskan di sini laba wajar untuk perusahaan listrik adalah 25% dari investasi. Berikutnya, bagaimana cara menghitung harga jual listrik per kWh-nya? Ini pertama harus Anda rangkum dulu ya, apa saja yang diketahui dari kasus tadi atau data-data apa yang sudah disajikan. Data-data yang sudah disajikan tadi dari taksiran biaya penuh itu 15 miliar ya biaya produksinya dan 2.200.000 juta adalah biaya non produksinya, sehingga taksiran aktiva penuh yang digunakan sebesar berapa? 3 miliar. Maaf yang ketiga, taksiran aktiva penuh yang digunakan 3.200.000 juta ya. Jadi biaya produksi 15 miliar, biaya non produksi 2.200.000 dan aktiva penuh yang digunakan 3.200.000 juta. Kemudian langkah pertama adalah menghitung markup-nya ya, menghitung persentase markup-nya. Bagaimana cara menghitungnya? Biaya non produksi tadi 2 juta, 2 juta ya, salah membaca. Biaya non produksi 2.200.000 juta. Ini kemudian ditambah ekspektasi laba yaitu 25% kali
taksiran aktiva penuh ya, itu 3.200.000.000 sehingga diperoleh ekspektasi sebesar 800 juta. Nih. Jadi kalau kita jumlahkan jumlah biaya tidak langsung atau jumlah biaya non produksinya ini, produksinya ada sebesar 3 miliar ditambah jumlah biaya langsung sebesar 15 miliar, maka diperoleh angka persentase maaf itu 20%. Ya. Kok bisa 20%? Dari mana? Dari 3 miliar dibagi 15 miliar ya, diperoleh angka 20%. Baik, selanjutnya setelah maafnya bisa kita hitung ya, maka selanjutnya adalah menghitung harga jual per KWH-nya. Taksiran biaya produksi ada 15 miliar, markup-nya berarti 20% kali taksiran biaya produksi 15 miliar ya. 15 miliar. Sehingga diperoleh angka berapa markup-nya? 3 miliar. Sehingga total harga jualnya adalah 18 miliar. Nah, volume produk dalam KWH adalah 100 juta. Sehingga harga jual listriknya per KWH adalah 180 rupiah. Dari mana angka ini? Dari 18 miliar dibagi 100 juta. Ya, inilah tarifnya. Baiklah, anak-anak semuanya. Mungkin ada yang ditanyakan? Saya kira tidak ada yang ditanyakan ya. Semuanya sudah cukup jelas ya. Tapi ya tidak menutup kemungkinan ada yang ditanyakan. Silahkan saja bertanya ya. Open ya. Dan untuk tugas-tugas selanjutnya silahkan ikuti forum ya. Oke. Baiklah, cukup sekian. Mudah-mudahan bisa dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.